bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat ya. Baik, sebelum lanjut ke materi, Ibu ingatkan terlebih dahulu ya, kalian isi presensi terlebih dahulu yang sudah di-share di grup WhatsApp kelas. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang nilai perbandingan trigonometri pada grafik fungsi trigonometri. Sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kalian mengetahui tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya. Jadi Ibu berharap setelah kalian menonton video ini, kalian bisa menerapkan nilai perbandingan trigonometri pada grafik fungsi trigonometri dan menyelesaikan masalah konstektual yang berkaitan dengan perbandingan nilai trigonometri pada grafik fungsi trigonometri. Yang selanjutnya materi yang akan dibahas adalah pada pembelajaran kali ini kita akan membahas yang pertama ada nilai perbandingan trigonometri, yang kedua ada grafik fungsi trigonometri, dan yang ketiga ada contoh soal dan penyelesaiannya. Langsung saja kita masuk ke nilai perbandingan trigonometri. Perhatikan tabel-tabelnya ya. Nah, ini adalah tabel nilai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Bisa dilihat sudutnya itu seperti 0, 30 derajat, 45 derajat, dan lain sebagainya. Bisa kalian lihat kan, sin 0 itu 0, sin 30 itu setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 90 itu 1, dan cos 0 itu 1, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, dan cos 90 itu 1. Kalian lihat ya, ini adalah nilai-nilai perbandingan trigonometri seperti ini. Ini adalah nilai perbandingan trigonometri yang sudut-sudut istimewa. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang grafik fungsi trigonometri. Nah, ternyata dalam grafik fungsi trigonometri ternyata memiliki 3 komponen penting. Yang pertama ada nilai maksimum fungsi, yaitu nilai ordinat tertinggi dari fungsi tersebut. Yang kedua ada nilai minimum fungsi, adalah nilai ordinat terendah yang dicapai oleh fungsi tersebut. Dan yang ketiga ada periode fungsi, yaitu besarnya interval sudut yang diperlukan untuk melakukan satu putaran fungsi. Nah, sekarang kita masuk ke grafik fungsi sinus ya. Nah, fungsi sinus dasar itu Y sama dengan sin X. Untuk lebih jelasnya seperti apa grafiknya, kalian lihat gambarnya ya. Nah, ini adalah gambar grafik fungsi sinus. Kita bisa memperoleh grafik seperti ini itu dengan cara kita substitusikan nilai X-nya, itu kita ambil sudut-sudut istimewa seperti 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat. Kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan sin X sehingga kita memperoleh grafik seperti ini. Nah, bisa dilihat ya, nilai maksimumnya itu adalah 1, nilai minimumnya adalah negatif 1, dan periodenya itu adalah 360 derajat. Artinya setiap 360 derajat itu akan berulang lagi, grafik fungsinya itu akan sama seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke grafik fungsi kosinus ya. Fungsi kosinus dasar itu Y sama dengan cos X. Untuk grafiknya bisa kalian lihat ya, seperti ini gambar grafiknya. Untuk memperoleh grafiknya kita sama seperti tadi, kita substitusikan nilai X-nya itu sudut-sudut istimewa ke persamaan Y sama dengan cos X. X-nya itu seperti 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, itu kan sudut-sudut istimewa. Nah, kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan cos X. Nah, bisa dilihat ya dari grafik, nilai maksimumnya itu adalah 1, nilai minimumnya itu adalah negatif 1, dan periodenya itu adalah 360 derajat. Artinya fungsi itu akan berulang setiap kelipatan 360 derajat. Grafik fungsi tangen, fungsinya itu Y sama dengan tan X ya. Untuk grafiknya bisa dilihat di gambar. Supaya kita memperoleh grafik seperti ini, kita substitusikan X-nya itu sudut-sudut istimewa ke persamaan Y sama dengan tan X. Misal X-nya itu 0, 45 derajat, 90 derajat, dan seterusnya ya. Nah, dilihat dari grafik, nilai maksimumnya itu adalah tak hingga, nilai minimumnya itu negatif tak hingga, dan periodenya itu 180 derajat. Artinya fungsi ini itu akan berulang setiap kelipatan 180 derajat. Nah, yang selanjutnya ada fungsi trigonometri sederhana, yaitu fungsi trigonometri dengan bentuk umum. Nah, ini adalah bentuk-bentuk umum fungsi trigonometri ya, seperti ini contohnya.
Yang selanjutnya ada contoh soal dan penyelesaian. Langsung saja ya ke contoh soal yang pertama. Baik, kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama ya. Bisa dibaca, yang pertama, gambarlah grafik fungsi dari Y sama dengan 2 sin 2X. Langsung saja ya ke penyelesaiannya. Y, diketahui kan persamaannya Y sama dengan 2 sin 2X. Ini itu mengikuti bentuk persamaan umumnya, yaitu Y sama dengan A sin KX. A itu amplitudenya, K-nya itu koefisien ya. Yang pertama, kita tentukan nilai maksimum, yaitu nilai mutlak dari A. Berarti nilai mutlak dari 2 adalah 2. Kemudian kita cari nilai minimum, negatif dari nilai mutlak A. Negatif dari nilai mutlak dari 2. Yang mutlak dari 2 adalah 2, negatif berarti nilai minimumnya adalah negatif 2. Kemudian kita cari periodenya. Periodenya itu 360 derajat dibagi K, mohon maaf. K-nya itu 2 ya, kita substitusikan 2, maka periodenya adalah 180 derajat, sama saja dengan pi. Nah, setelah kita mengetahui ini, kita substitusikan ya. Misalkan nilai X-nya itu 0, menggunakan nilai X yang sudut-sudut istimewa ke persamaan Y sama dengan 2 sin 2X. Kita substitusikan ya, langsung saja. Misal kita ambil X-nya itu sama dengan 0. Nah, X0 kita substitusikan ke persamaan ya, Y sama dengan 2 sin 2X. Kan 2 sin 2 dikali 0, 0. Sin 0 itu kan 0, maka nilai Y-nya itu 0. Kemudian kita substitusikan, misal kita ambil titik X-nya itu 45 derajat atau pi per 4. Maka Y-nya, nah kita substitusikan 2 dikali sin 2 dikali 45 derajat berarti kan 90 derajat. Berarti sin 90 derajat adalah 1. 2 dikali 1, 2. Kita substitusikan X-nya itu misal pi per 2. Pi per 2 itu 90 derajat. Maka Y-nya 2 dikali sin 2 dikali 90 derajat berarti kan 180 derajat. Sin 180 derajat adalah 0. 2 dikali 0, 0. Kita substitusikan X-nya itu 3, misal 3 per 4 pi. Maka Y-nya, nah substitusikan ke sini 2 kali 3 per 4 pi. Sin dari 540 negatif 1. 2 kali negatif 1 negatif 2. Nah, setelah kita mendapatkan titik-titik ini, X dan Y-nya, kemudian kita gambar grafiknya. Nah, tadi kan kita sudah dapat ya nilai X dan Y-nya. Kemudian kita gambar seperti ini grafiknya. Ini adalah gambar grafik Y sama dengan 2 sin 2X. Nilai maksimumnya 2, nilai minimumnya adalah negatif 2, dan periodenya itu 180 derajat atau pi. Masuk ke contoh soal yang kedua. Perhatikan grafik berikut. Perhatikan grafiknya ya. Tentukan persamaan grafik fungsi trigonometri tersebut. Langsung saja ke penyelesaian. Grafik tersebut mengikuti persamaan fx sama dengan a cos kx. Nah, periodenya itu pi, nilai maksimumnya itu setengah, dan nilai minimumnya itu setengah ya, dilihat dari grafik. Kemudian kita tentukan nilai A-nya. A sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum dibagi 2, sama dengan setengah dikurangi negatif setengah dibagi 2, sama dengan setengah. Kemudian kita cari K-nya. K sama dengan 2pi dibagi periode. Periodenya pi, maka 2pi dibagi pi sama dengan 2. Kita substitusikan A dan K-nya ke persamaan fx sama dengan a cos kx, sehingga fx sama dengan setengah cos 2x. Jadi persamaan fungsi trigonometrinya adalah fx sama dengan setengah cos 2x. Nah, kita masuk ke contoh soal yang ketiga ya. Soalnya adalah sebuah baut dilempar ke atas sampai jatuh memantul ke tanah hingga berhenti.
Jika dituliskan dalam persamaan fungsi trigonometri, lemparan baut tersebut adalah Y sama dengan 3 sin kuadrat 3X, maka tentukan tinggi maksimum dari lemparan baut tersebut. Tingginya itu dalam satuan meter ya. Langsung saja ke penyelesaian. Y sama dengan 3 sin kuadrat 3X. Mengikuti bentuk persamaan umum Y sama dengan A sin KX. Maka cara mencari nilai maksimumnya adalah nilai mutlak dari A, berarti nilai mutlak dari 3 adalah 3. Jadi, tinggi maksimum dari lemparan baut tersebut adalah 3 meter tingginya. Kita masuk ke contoh soal yang terakhir ya, yaitu sebuah kereta luncur atau roller coaster yang semula diam bergerak dari satu tempat ke tempat berikutnya dengan kecepatan tinggi untuk menguji keberanian pengunjung di suatu wahana wisata. Jika pergerakan roller coaster digambarkan dalam grafik fungsi trigonometri sebagai berikut, perhatikan grafiknya ya. Maka tentukanlah grafik pergerakan roller coaster tersebut dari awal bergerak sampai berhenti dalam persamaan fungsi trigonometrinya. Langsung ke penyelesaiannya ya. Grafik fungsi tersebut mengikuti bentuk umum fx sama dengan A sin kx. Untuk periodenya itu 180 derajat, nilai maksimumnya itu 4 dan nilai minimumnya itu negatif 4. Ya. Kemudian kita cari nilai A-nya. A sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum dibagi 2. 4 dikurangi negatif 4 dibagi 2 sama dengan 8/2, yaitu 4. Kemudian kita cari nilai K-nya, yaitu 2pi dibagi periode, yaitu 360 derajat dibagi 180 derajat sama dengan 2. Sehingga bentuk fx-nya adalah A sin kx sama dengan 4 sin 2x. Jadi rumus fungsi trigonometrinya adalah fx sama dengan 4 sin 2x. Nah, setelah kita mempelajari nilai perbandingan trigonometri pada grafik fungsi trigonometri, ternyata kita itu mengetahui ada 3 komponen penting dalam grafik fungsi trigonometri. Yang pertama ada nilai maksimum fungsi, yang kedua ada nilai minimum fungsi, dan yang ketiga ada periode fungsi. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.